Setelah kemarin ada kepala desa Cirahong yang mengkritik tajam KDM, bahkan mengatakan KDM hanya numpang viral saja, ketika Cirahong itu kemudian ramai diperbincangkan banyak orang, maka sekarang Ketua PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, ketuanya Kabupaten Ciamis, juga sama mengkritik tajam KDM. Bahkan mengatakan nih kesalahan fatal KDM. Aduh. Ini para pejabat di tingkat desa ini kunaon pada hari dangkilnya. Ini para pejabat setingkat desa kenapa pada gerah-gerah kayak gini? Belum ada tuh saya yang melihat dari tingkat kabupatennya belum. Yang teriak-teriak tuh loh. Kabupaten Ciamis atau Tasik. Ada ketua dewan Kabupaten Ciamis juga memberikan usulan kasih CCTV, juga mengucapkan terima kasih kepada KDM karena itu bukan kewenangan Pemprov, tapi Pemprov peduli. Sudah sekian lama itu jembatan Cirahong diabaikan gitu loh, apalagi jalan sebelum ke Cirahong itu diabaikan, luput dari perhatian ya. Sekarang ada pemerintah provinsi perhatian kepada Cirahong, kok nuhun acan. Itu ada sedikit orang yang nuhun, saya termasuk orang yang menghaturkan terima kasih ya kepada gubernur. Saya orang Ciamis, saya menghaturkan terima kasih. Dulu pengguna aktif Cirahong karena saya orang Ciamis, orang Tasik yang kuliah di Unigal aktif menggunakan Cirahong. Saya tahu akses Cirahong itu jembatannya bisa dilalui oleh 2-3 kendaraan. Dan dulu mah bisa dipakai mobil. Ya. Tilu mah berenang pas sedek-sedek 2 lah udah cukup. Dan seandainya ya dulu di satu jalur kan dan teh hiji-hiji asup motor teh. 2 tilu motor sakali ngabring teh, bukan satu nguntui, bukan. Ya sama aja dengan kemudian kiri kanan dipakai kan begitu. Udah kan fakta itu juga bisa gampang diverifikasi. Masyarakat banyak kok pengguna jalan Cirahong kan begitu. Saya tidak membahas urusan pungutannya ya. Urusan sekarang kemudian Cirahong menjadi lebih baik saya kira ditata. Pemerintah menaruh perhatian luar biasa kepada Cirahong. Dan itu kita harus berterima kasih. Menurut saya Kang ya. Kita coba tengok nih. Tetapi sekali lagi itu tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya. Kunjungan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, KDM, ke jembatan Cirahong yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya pada Kamis 9 April 2026 menuai sorotan dari warga. Ahmad Himawan, salah seorang warga Desa Pawindan, Kabupaten Ciamis, menyatakan kekecewaannya. Ia mengaku sempat bergegas ke lokasi setelah mendengar kabar kedatangan Gubernur Jabar itu, namun sayang, KDM sudah meninggalkan tempat. Menurut Ahmad, instruksi Gubernur kepada Dinas PUPR Jawa Barat untuk menambah penerangan, memasang traffic light, marka jalan hingga CCTV hanyalah solusi teknis lalu lintas yang bersifat permukaan. Saya kira Pak Gubernur yang kita ketahui dekat dengan warga ini akan datang membuka diskusi dan menampung aspirasi. Tetapi saya diberitahu pada waktu beliau datang ke Cirahong, mencoba secepat mungkin untuk datang ke Cirahong, tapi pas nyampe ternyata sudah tidak ada beliau. Dan menurut keterangan teman-teman yang ada di sana, termasuk para mantan penjaga pintu, bahwa Pak KDM memang tidak terlalu lama berada di lokasi. Tidak membuka ruang diskusi juga, bahkan beberapa wartawan yang ingin menanyakan kepada beliau juga tidak direspon terlalu banyak, dan beliau hanya mengecek, membuat dokumentasi pribadi, dan memberikan instruksi atau perintah kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat untuk memasang marka jalan garis kuning di tengah, menambah jumlah lampu PJU dari 26 menjadi 30, memasang traffic light dan memasang CCTV kalau tidak
salah. Setelah Ahmad Himawan yang akrab disapa Mas Ahim yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Ciamis menilai kesimpulan KDM yang menyebut jalur tersebut lebar dan bisa dilalui dua arah adalah kekeliruan fatal karena pemantauan dilakukan bukan pada jam sibuk. pada kondisi tadi sekitar jam 9, jam 10 memang lalu lintas sedikit sepi, tapi kalau Pak KDM datangnya pukul 6 sampai pukul 7 sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kantor, sebelum ke pasar, mungkin akan beda cerita. Jadi keadaan tadi tidak bisa di-capture menjadi gambaran Cirahong pada umumnya. Lebih jauh, Ketua PPDI Ciamis ini menekankan bahwa masalah utama jembatan Cirahong bukan sekadar marka jalan, melainkan masalah keamanan umum. Tanpa adanya penjaga atau petugas yang berjaga secara permanen, jembatan ini menjadi lokasi yang sangat rawan. Tetapi sekali lagi itu tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya, bahwa keberadaan penjaga ini tidak cukup digantikan oleh hal-hal itu tadi. Jadi kalau ada yang amit-amit terjadi kecelakaan di tengah, bersenggolan dan lain sebagainya, sepertinya traffic light, CCTV, lampu, dan juga marka jalan tidak bisa membantu membangunkan yang kecelakaan juga. Tidak bisa juga menyelamatkan yang atas atau akibat kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi di jembatan Cirahong. Dan saya takut semakin lama semakin sepi jembatan Cirahong, kerawanan keamanan makin tinggi. Yang ibu-ibu sering sebutkan di kolom komentar, sieun begal, sieun jurik dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak terjadi di Cirahong, karena riwayat Cirahong itu cukup panjang. Bagi masyarakat yang rutin lewat, keberadaan penjaga tidak berhenti pada mengatur lalu lintas, tetapi menjadi teman dari para pengguna jalan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi langsung jembatan Cirahong setelah tidak adanya penjaga karena adanya video viral di media sosial yang menyebutkan adanya dugaan pungutan liar atau pungli oleh penjaga di jembatan tersebut. Oke. Keras sekali ya. Ini ketua PPD ini keras sekali nih kepada gubernur. Sekali lagi padahal pemerintah itu sedang menaruh perhatian kepada Cirahong. Sayang betul, itu jembatan yang legendaris. Usianya sudah ratusan tahun, dikitukeun teu dikukumahakeun. Dari dulu sampai sekarang gitu we. Nggak ada inisiatif dari pemerintahnya untuk membenahi catnya, misal untuk memasang lampu. Kang, urusan keamanan, ya urusan kemudian mistisme itu bisa dihilangkan kalau terang. Ya, kalau terang itu bakal situasi mencekam, situasi seremnya itu akan hilang. Sekarang mah wajar. Ya, dianggap suasananya mencekam, siun, bisa dibegal, aya jurig. Iya wajar, kenapa? Karena ya jembatannya poeke, sebelum ke jembatan itu terkesan kumuh sekali. Ya, jukut jararangkung, dianggap hutan ya, apalagi ke arah Ciamis. Yang ke arah Ciamisnya itu kan cukup jauh dari jembatan ke rumah warga itu. Kalau arah Manunjaya mah leuheung, deket. Setelah keluar dari jembatan Cirahong itu langsung rumah warga. Tapi kalau ke Ciamisnya itu ada pohon-pohon bambu di pinggir-pinggir itu poekium. Itu kan kesannya itu memang menyeramkan karena nggak ada penerangan. Kan KDM akan merapihkan, ya, akan dipasang PJU, akan dihurungan lah, dijieunkeun rest area. Kemudian jembatan aogenan moal mantak poek, ya, dikasih lampu. Komo lamun jeung luarna dikasih lampu. Kan bentuk nama sudah sangat estetik, itu tinggal dipercantik, dipoles sedikit-sedikit, nggak usah ngerubah bentuk, dicat, dikasih lampu, udah kelar, Pak. Kesan menyeramkan itu akan hilang bila terang. Kesan menyeramkan itu hadir karena gelap. Dan KDM kan akan memberikan terang. Jembatan itu bukan gelap seperti sekarang dan tahun-tahun lalu, bulan-bulan lalu begitu. Ya, dan sekarang kan sudah mulai dipasang tuh lampunya. Begitu Kang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Kang. Ke depan
Cirahong akan menjadi destinasi wisata favorit menurut saya. Kalau benar-benar diurus dengan baik. Ya, gitu.